Siapa yang minta RJ ke sana? Enggak, sama sekali. Dari awal RJ itu tidak ada, kalau dalam bahasa daerah saya, sak kuku ireng pun ya. Jadi sekuku kecil hitam itu enggak ada sama sekali kita minta RJ. RJ itu tidak menang ya. RJ itu kalah. RJ itu menyerah kalah. Restorasi. Jadi bagi sahabat-sahabat kami yang melakukan RJ terserah. Tapi mereka tidak menang. Mereka justru kalah. Kalah total ya. Kalah sekalah-kalahnya, sehina-hinanya. Tidak berharap pada RJ gitu di satu sisi. Enggak. Kemarin Pak Jokowi juga memberikan isyarat bahwa kalau untuk Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa itu nggak ada kesempatan RJ. Tanggapannya Mas? Oke. Ini Roy Suryo itu yang ini apa yang ini? Oh yang ini. Pertanyaan menarik ya, karena tadi mungkin nggak terdengar karena nggak ada mikrofon. Jadi katanya dari tembok ratapan mengatakan nggak akan memberikan RJ. Siapa yang minta RJ ke sana? Enggak, sama sekali. Dari awal RJ itu tidak ada, kalau dalam bahasa daerah saya, sak kuku ireng pun ya. Jadi sekuku kecil hitam itu nggak ada sama sekali kita minta RJ. RJ itu tidak menang ya. RJ itu kalah. RJ itu menyerah kalah. Restorasi. Jadi bagi sahabat-sahabat kami yang melakukan RJ terserah. Tapi mereka tidak menang. Mereka justru kalah. Kalah total ya. Kalah sekalah-kalahnya, sehina-hinanya. Jadi kami nggak akan RJ. Ada satu pendapat hukum kawan saya juga sih sebenarnya, mantan Kompolnas yang juga bilang RJ adalah penyelesaian terbaik. Enggak. Kami masih sangat kreatif untuk bisa menemukan jalan yang lain. Maka waktu itu kita tempuh jalan dari MK. Meskipun belum diterima karena ada yang kurang pas, nggak apa-apa. Kita nanti masukkan lagi. Dari citizen lawsuit ya. Terakhir harusnya NO itu kan di awal ya. Need overclock itu kan harusnya di awal. Tapi kenapa tiba-tiba ditaruh di belakang? Ya udah nggak apa-apa. Nanti ada lagi nih CLS yang dilakukan oleh bapak-bapak dari Purnawirawan TNI. Banyak jalan itu, termasuk juga kita memvalidasi, memverifikasi aturan-aturan baik di dalam KUHP lama maupun KUHP baru yang ternyata kita buktikan kan hari ini ada seorang yang bohong lagi tuh. Setidaknya orang itu udah bohong berkali-kali ya. Yang Jumat yang lalu mengatakan sudah limpah, kemudian sudah P21. Loh, P21 yang berkehendak melakukan P21, yang berwenang melakukan P21 saja tadi mengatakan kami belum menerima berkasnya kok. Kok yang sana sudah memastikan P21 itu gimana gitu loh. Jadi artinya kita itu menerapkan hukum itu dengan benar, dengan detail. Kenapa saya sedikit tambahan? Kenapa tidak kami melakukan praper ya atau pra peradilan? Praper itu hanya salah satu langkah. Dan praper itu pilihan ya. Tidak mesti harus praper. Karena praper itu misalnya menggantungkan perkara ini di bawah satu hakim tunggal dengan waktu pemeriksaan yang hanya seminggu. Apa rela perkara yang panjang ini yang sudah setahun diperkarakan, dilaporkan dan kasusnya sudah hampir 13 tahun hanya diputus selama seminggu oleh seorang hakim tunggal praper? Enggak. Kita enggak akan mempertaruhkan hal semacam itu. Kita akan taruh nanti kalau misalnya ini dipertaruhkan di sidang yang benar. Tapi sidang yang benar pun itu pun sidang untuk pengujian ijazahnya. Ijazah itu adanya di CLS, jangan salah. Bukan di sidang pencemaran nama baik yang terus-menerus katanya dilakukan dan saya akan bawa ijazahnya. Bohong itu. Nggak ada itu. Berkali-kali sudah ada kesempatan untuk bawa ijazahnya, nggak pernah dibawa kok. Gitu. Jadi artinya sekali lagi saya jawab ya bahwa untuk RJ ya kalau bahasa anak muda sorry Mac gitu ya. Kita nggak akan RJ. Ya, itu ya. Nggak usah nawar-nawarin RJ lah gitu. Nggak usah juga desak-desak, nggak usah nawarin umroh, nggak usah desek-desek kami sampai ke kamar kecil. Mau RJ nggak gitu ya. Atau nggak usah nawarin macam-macam. Ya, nggak ada sama sekali soal itu. Ya, terima kasih. Iya. Oh, dikit Pak Didit, silakan. Masalah praper ya. Iya, masalah praper Pak Didit. Jadi begini, saya lengkapi ya pertanyaan yang masalah praper. Ya. Tadi Pak Refli kan sudah menjelaskan alasan saat ini tidak mengambil langkah-langkah pra peradilan. Kemudian seperti tadi juga Mas Roy bilang, apa iya tidak rela selama 7 hari dikorbankan dengan ketidakpastian apakah bisa dikabulkan atau tidak praper. Nah, saya lengkapi. Jadi gugatan CLS ini bukan praper, bukan pra peradilan. Gugatan CLS ini adalah mengenai penyeludupan pasal. Karena ada pasal yang waktu dilaporkan peristiwa yang dibuat di dalam laporan polisi itu tidak sesuai dengan pasalnya. Nah,
Jadi Polda ini diminta melakukan koreksi bahwa nanti harus juga terbit aturan yang tidak lagi membolehkan adanya penyeludupan pasal. Kalau dikabulkan, berarti ada 4 pasal yang jadi masalah yang bersifat melawan hukum. Pasal 27A, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, pasal 32 ayat 1, pasal 35 Undang-Undang ITE. Nah, pertanyaannya, apakah setelah dikabulkan oleh CLS, kemudian 4 pasal itu akan rontok dengan otomatis? Tidak. Jadi, perdata tidak bisa mencampuri pidana. Jadi apa manfaatnya? Nah, setelah gugatan CLS ini dikabulkan sampai inkrah, barulah kita praper. Itu ada kepastian. Jadi 4 pasal itu berarti benar-benar dinyatakan sebagai pasal selundupan, artinya baru kita praper. Kita tidak lagi seperti Mas Roy bilang tadi mengorbankan 7 hari dengan satu hakim tunggal. Kemudian kita mengorbankan semuanya dengan ketidakpastian. Tapi kalau sudah itu akan menjadi kepastian hukum. Karena putusan pengadilan CLS mengakui dan mengabulkan ada 4 pasal yang diselundupkan, artinya kita praper untuk dirontokkan itu 4 pasal. Ya. Nah, jadi kita jangan sia-sia melakukan tindakan-tindakan yang tidak jelas kadang-kadang. Ya, itu aja. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kesimpulannya untuk praper tadi ya, kita tentu menunggu timing, waktu. Ada kondisi-kondisi tertentu di mana kita pasti akan mengajukan praper. Saya tidak mau menyebutkan kondisi tertentu apa, karena tidak bagus kan, the worst skenario-nya. Tetapi untuk hari ini, untuk saat ini, kami masih belum melihat kondisi itu. Karena kami masih bisa beraudiensi dengan Kejaksaan Tinggi dan itu merupakan prioritas pertama. Ya, oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke. Cukup ya? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech di okezone.com.